Jadi SPKI menuntut seperti halnya dilakukan oleh Bejo Untung, ya Pak ya? Pernah dengar ya Bejo Untung ya? Ya Bejo Untung itu ngotot dan ngayal bahwa PKI itu didolimi, oleh karena itu dia menuntut supaya dia diberi pengadilan. Nah sekarang ini mereka sudah menerima santunan dari Komnas HAM Pak, sejumlah 3.000 orang, 5.000. Jadi terakhir, informasi terakhir sudah 5 orang yang menerima penyantunan dari Sekretariat Negara, dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang kantor pusatnya di Sekretariat Negara. Kalau tidak salah kepalanya sekarang Pak Prabowo Nanung Pak ya, Pak Prabowo Nanung. Ya, itu sudah menerima santunan itu. Jadi ya meskipun semacam BPJS. Nah, itu yang terjadi lah. Sekarang ini dengan SK Kepres keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 yang baru saja keluar beberapa hari yang lalu. Nah, ini tanggalnya 26 Agustus, tapi kan setelah melalui berbagai administrasi baru sampai pada akhir September ini. Jadi ini juga pembentukan tim penyelesaian non judisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu. Jadi mereka itu ngotot bahwa mereka menerima perlakuan pelanggaran HAM berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kali ini kami tampil berdua. Ya. Saya Taufik Baudin dari UI World dengan Ida dari UI World juga. Ya. Kita kembangkan UI World Plus namanya. Plus. Nah, Mak dari ARM juga gabung menjadi bagian dari UI World Plus. Saya akan mulai nanya ke Ibu Ida nih. Anda ngapain gabung di UI World Plus? Kan gitu. Kalau bertanya kenapa gabung di sini? Iya, kenapa gabung? Satu, karena kita satu tujuan. Gitu ya. Yang kedua, mungkin pemahaman kita lebih masuk ya di sini dari beberapa kita pertemuan dan beberapa kali kita bicara, ngobrol, kita sudah sejalan. Yang jelas kami sama-sama tidak punya kepentingan. Mungkin itu. Nggak pengen jadi apa-apa gitu ya? Tidak pengen jadi apa-apa, dan kami pun tidak dibacking oleh siapa-siapa, dan tidak bohir siapa-siapa. Yang ada di pikiran kami, di benak kami, karena mungkin inilah tanggung jawab moral kami sebagai warga negara. Iya, lagi rekaman ntar. Tanggung jawab kami sebagai warga negara, kalau saya pribadi sih tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga mungkin ya, emak-emak gitu ya. Asik. Iya, hanya itu saja, nggak punya kepentingan apapun, nggak ada tujuan politis apapun. Inilah potret dari ARM. Sama, kita sama ya. Kita berangkat dari nilai inti kita, yaitu veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, dan justisia, keadilan. Yang nyambung banget, artinya siapapun yang perilakunya, apalagi pejabat yang menyalahgunakan dan atau melanggar salah satu atau lebih dari nilai itu, ya kita bereaksi. Iya, betul. Dan memang yang sama, kita nggak suka aja negara dan bangsa ini jadi amburadul kayak begini, kemudian dibayar-bayar segala macam, termasuk kita mencari sumber masalahnya di mana? Ternyata PKI gaya baru sumber masalahnya, kira-kira gitu. Nah, ini mau nanya lagi nih. Gimana? Terus komentar Mama bagaimana nih soal yang Ibu Megawati, Mama Banteng kemarin bilang? Ini sebenarnya Bu Mega kapasitasnya bicara seperti itu sebagai siapa sih? Sebagai profesor kah? Sebagai ibu rumah tangga kah? Atau sebagai ketua partai yang sekarang? Kalau bicara masalah kebijakan atau manajemen yang harus ada di rumah tangga, Ibu, kami sudah menjalankan full manajemen itu di rumah tangga setiap hari. Suami kami aja nggak protes, anak-anak kami nggak protes. Kenapa kami harus masuk ke pengajian? Yaitu
kewajiban kami dong untuk men-charge otak yang ada di kami kan, supaya tidak terbuai dengan dunia. Kewajiban loh itu sebagai muslim. Kalau ibu bicara masalah harus ada manajemen katanya di rumah, full manajemen sudah kami lakukan, dari mulai perencanaan, perorganisasian di rumah, pengaktualisasian di rumah, termasuk pengkontrolan suami, anak dan lain-lain kan sudah selesai. Dari mulai melek mata sampai mau tidur lagi kami lakukan itu. Lalu kapasitasnya, haknya di mana ibu memanage yang katanya bilang akan memanage, harus memanage setiap di rumah? Nggak bisa deh. Tapi dia profesor loh. Dia itu profesor. Sekarang saya tanya, Bapak yang mengeluarkan dan memberikan penghargaan honoris causa itu profesornya dari lembaga tinggi mana sih? Aduh, nggak jelas lah. Tapi saya lihat salah satu statement beliau itu sebagai profesor, menurut ilmu pengetahuan yang baru, wah saya nggak tahu ilmu pengetahuan apa lah. Sehingga saya bilang, ya saya mantan dosen, tapi saya bukan ilmuwan, saya praktisi, sama kayak mak-mak juga. Saya juga nggak tahu ilmu pengetahuan yang baru apa. Terus kaitannya dengan gara-gara ikut pengajian jadi stunning, anak-anak kurus, siapa bilang? Itu? Anak-anak kami cerdas, pintar dan sudah jadi orang, jujur. Terus rumah tangga kami baik-baik saja, bahkan suami juga mensupport. Apalagi sekarang saya terutama di ARN kami sudah punya tugas tambahan sebagai emak-emak, sebagai warga negara yang punya kewajiban untuk mengedukasi rakyat dan untuk meminta membangkitkan semangat emak-emak untuk mau mengkritisi setiap kebijakan yang ada. Turun aksi ke jalan itu sudah tugas tambahan kami. Di samping kami juga harus mendatangi atau hadir di majelis taklim. Asik. Betul nggak? Nah kalau misalnya Bu Mega bicara seperti itu, ini kayaknya cuma cari perhatian aja sih Pak. Cuma cari perhatian, mungkin pengalihan iya gitu. Sekarang masalahnya gini, sekelas Bu Mega kok mengkritisi hal yang kecil gitu loh. Harusnya kan sudah berbicara gagasan yang lebih besar dari itu. Profesor. Ya. Kalau untuk mengkoreksi tentang pengajian ya bukan kelasnya Bu Mega lah. Nggak masuk level gitu maksudnya. Malu loh dengan profesornya. Itu loh Pak. Waduh, untung gua kagak profesor kan, jadi aman-aman aja. Terus apa yang Anda mau tahu dari kita nih? Oh iya, saya pengen tahu. UI Watt sendiri sampai sekarang kan masih tetap fight untuk mengkritisi semua kebijakan yang ada di negara ini. Sampai saat ini mungkin kedepannya seperti apa? Lalu perspektifnya untuk ke depan ini seperti apa? Baik, makasih. Begini, UI Watt ini kan nyambung sama emak-emak di ARM ini, karena memang kita nggak pengen jadi menteri, nggak pengen jadi pejabat, nggak terima duit, nggak dibayar dan sebagainya. Artinya kita bergerak melakukan sesuatu, termasuk mengedukasi publik, karena ada hal-hal yang nggak benar yang dilanggar dari 3 hal itu, makanya kita bereaksi. Nah yang kita coba sampaikan reaksi, tanggapan segala macam itu. Sekarang misalkan kasus Sambo, jelas gini-gini segala macam, tapi dari kasus Sambo yang menarik adalah suatu bukti, contoh soal yang jelas betapa amburadulnya polisi sebagai institusi sekarang. Saya udah ngomong di beberapa waktu yang lalu, mesti dibenahin polisi. Kedua, yang lebih menarik, ternyata banyak dugaan bahwa, dan terbukti, eksekutor dari kilometer 50 adalah tim bayangan atau tim mafia Sambo. Wow. Nah, ini jelas kan? Ya, caranya sama, matiin CCTV, ngaku. Komandan lapangannya siapa? Yang Brigjen itu Hendra Kurniawan. Yang matiin CCTV sama. Yang belum terjawab, siapa perintah tertinggi yang melakukan itu? Karena misalkan dari kalangan pemerintah kok sepi-sepi aja kilometer 50. Yang pertama. Yang kedua, Kapolda Metro Jaya malu nggak ya ngasih statement pernyataan dua kali, yang kedua itu mengkoreksi, yang dua-duanya ngawur. Dan kasus
kasus Brigadir J dipanggil dari Polda segala macam, nggak bunyi itu peluk-pelukan Mas Sambo. Apa pesan yang tersirat? Jadi apa peran dari Kapolda? Apa peran dari Pangdam waktu itu? Jangan-jangan terlibat semua. Berarti ini bisa mengerucut ke satu titik ya? Bisa. Tapi yang sama cirinya itu CCTV di Kacau Balau sama orangnya. Sama ya? Iya, orang yang ngaku kan. Kedua, korban difitnah. Sama dong. Brigjen Yusya difitnah mau memperkosa bla 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 gitu kan. Itu sepertinya sekarang sudah jadi fenomena ya. Kalau misalnya ada korban lalu difitnah gitu. Iya, itu kan gaya mafia Sambo begitu. Itu dipakai oleh geng yang dipush yang nggak benar. Kalau mau tarik benang merah, apa yang mereka lakukan, apakah didasari, yang tadi Bapak bilang ada PKI gaya baru? Iya, memang ini mainan PKI kan muter balikan fakta. Sekarang pertanyaan, apakah mafia Sambo PKI? Oh enggak, PKI gaya baru nggak begitu. Dia justru lebih senang dan berharap termasuk strategi yang melakukan yang menjalankan strategi mereka itu bukan PKI gaya barunya, orang-orang yang non PKI. Jadi dia nggak dituduh. Tapi semuanya dengan ya? Contoh misalkan sasaran dari semua yang melakukan yang dipapari pemikiran dan kebijakan PKI itu cuma dua. Ujung-ujungnya itu gampang bacanya itu apa? TNI. Pecah belah, memperlemah umat Islam. Iya. Memperlemah TNI. Itu aja. Umat Islam dengan dipecah belah, diadu domba ini. Dan itu berhasil. Berhasil. Betul. Udah mulai jalan. Iya, nyusup ke organisasi-organisasi massa yang besar-besar. Dan ini fakta. Fakta. Selama kami, kalau saya tarik lagi ke belakang yang tadi pembicaraan, yeah. Selama kami bergerak di ARM, khusus lah ya ARM, karena memang saya dari ARM ya, khusus dari ARM, kami tuh sebenarnya memang tidak punya kepentingan apa-apa. Pure ini adalah suara kami, suara emak-emak yang notabene emak-emak itu bicara sesuai apa yang dia lihat, dia rasakan, dan dia harus sikapi. Yeah. Nah, ketika kami berkumpul, ketika kami jadi satu komunitas, itu fitnah banyak sekali. Iya, iya. Ya, namanya kan sesuai arahan kakak pembina. Nah, itu dia. Ya kan? Dan kami di mana-mana pun dipecah belah dengan cara apapun harus berhasil. Sampai titik saat ini kayaknya masih terjadi. Terlalu. Ya. Tapi modusnya sudah kami tahu kok, sudah kami lihat. Hanya itu saja. Ya. Jadi nggak ada hentinya gitu. Ya itu kan mainan PK komunis kan PKI gaya baru meneruskan PKI 65 dulu fitnah. Kan itu ngomong bohong. Siapa yang suka bohong? Nggak malu? Ya enggak. Dia baca sendiri. Kemudian apa lagi? Putar balik fakta. Terus menuntut dia yang salah, orang lain yang disalahin. Kan sama. Selalu korban difitnah. Sama pola ini kan apa mindsetnya PKI gaya baru yang dipakai. Bicara tentang kebohongan, Pak. Kebohongan yang selalu diucapkan berulang-ulang itu orang akan dianggap orang suatu kebenaran, betul kan ya? Itu kata orang yang sok belajar post truth. Suruh ketemu gua tuh orang, gua kasih tahu. Itulah. Itu suruh belajar namanya DNA non biologis. Itu enggak, itu dijawab itu. Bacanya nanggung post truth. Post-truth hanya berlaku untuk orang yang SQ-nya jongkok, orang yang tidak punya spiritual capital. Nah itu dia ya, yang selalu dipakai jadi berlaku umum. Bung, jangan tanggung kalau belajar, ya. Yang niru pakai. Kenapa? Dana Zohar yang mengintrodusir SQ di awal tahun 2000 saya ketemu beliau datang kepada sudah menjelaskan. Awal abad 21 nanti orang menjadi yang disebut dengan we are not colorblind, we are spiritual dumb. Kita nggak buta warna tapi buta spiritual. Ini dipakai, makanya post-truth dipakai. Jadi yakin. Kalau kita bohong terus-terusan udah dianggap biasa. Itu orang nggak punya moral. Sekarang stigma itu, kata-kata itu yang sering diucapkan kan. Iya, dan nggak malu. Kenapa? Karakter. PKI Gabro kan ciri-cirinya itu berbohong. Dia 30 saya jadi korban. Jadi bagaimana mau malu? Sekarang juga kita udah mau malunya. Orang nggak punya, orang nilainya bukan nilai percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, dia bukan dasarnya Pancasila, mana ada malu. Ya. Jadi gampang kok mengukurnya. Jadi dengan yakin, ada nggak pemohon minta maaf? Zero. Ada nggak? Tolong minta ini. Ada nggak ucapan Insya Allah, Alhamdulillah? Nggak ada. Karena memang dia nggak yakin, nggak bertuhan, pura-pura, iya. Jadi ya ini yang kita hadapin sekarang.
kembali saya ingatkan, banyak di kita terjebak dengan apa ya simptoma-simptoma yang dilemparkan oleh PKI Gaya Baru lewat kepanjangan tangannya oligarki sebagai penyebab keributan, apalagi demokrasi terganggu, apalagi ya dan segala macam. Tapi diam-diam sebetulnya mereka mempersiapkan kirim tentara Cina lewat PKA, yang bego kita. Nah kemudian apalagi kita teriak oligarki, demokrasi, dia sudah ngumpet di balung ributin PKI Gaya Baru jalan. Gerakannya halus. Nah kemudian apalagi ribut Pilpres 2000 ini, kenapa ribut? Presiden yang lain mau ambil jabatan tenang-tenang aja. Karena PKI Gaya Baru mau bikin G30S jilid 2 belum siap kalau sekarang. Perlu perpanjangan waktu. Itu aja. Kalau sekarang meledak kayak G30S kan harusnya 2 tahun lagi. Karena Bung Karno sakit, takut diledakkan. Nah, karena dia ini mengulang. Nah, terus apa yang terjadi? Isu. Sehingga dia nyelam. Mana PKI? Tunjukin. Lah PKI Gaya Baru kan gak muncul. Bahkan dia bilang, RRC sendiri itu kapitalis lah. Iya, belakangnya ngomong gitu, iya dia komunis. Ciri-cirinya sama kok, ada CCPKI. Di kita saya mengatakan BPIP adalah bisa diarahkan menjadi cikal bakal CCPKI. Profesor pula yang memimpin dengan mengatakan Pancasila adalah ideologi. Saya nulis keras sebagai unit UI, nggak ditanggapin. Kita ngadepin sumber dayanya, sumber masalah itu di PKI Gaya Baru. Jangan kejebak dengan ngomong oligarki lah, demokrasi lah. Memang mereka mainkan itu. Inti permasalahannya ada di situ. PKI. Nah, emak-emak itu bikin mereka gerah karena posternya PKI Gaya Baru. Rasa lah. Sekarang gitu. memang kita sekarang dituntut untuk bermain cerdas ya. Iya, bermain cerdas, bermain cantik gitu loh. Ya, betul. Sekarang yang namanya kejujuran, keadilan kan memang sudah langka. Wah iya. Langka di kalangan pejabat-pejabat. Tapi tidak akan, namanya keadilan dan kebenaran dan kejujuran itu tidak akan pernah mati. Allah sedang menyeleksi dan akan semuanya akan terseleksi. Seperti itu ya Pak? Iya, cuman orang kan yang begitu tuh nggak bunyi. Kenapa nggak bunyi? Dia tidak akan dikasih posisi jabatan. Kedua, dia juga banyakkan tapi tunggu, sekali meledak selesai ini. Tungguin aja gitu ya. Islam dipecah belah ini. Udahlah, pahamlah. Itu riset yang saya pelajarin bagaimana PKI Gaya Baru akan bergerak, semuanya kejadian persis. Dan mereka disebut mereka akan kesulitan nyusup ke Muhammadiyah, kenyataan. Yang lain ya udah gampang disusupin. Udahlah, saya melihat seperti ini Pak. Akhir-akhir ini banyak dilemparkan isu-isu yang memang tidak substansi, yang menuntut rakyat untuk berkomentar gitu ya, loh. Dialihkan. Ya kan seperti pengalihan. Iya, gitu. Pengalihan aja supaya mereka bisa bergerak di bawah permukaan terus. Jadi mak nih maju terus nih ya. Kenapa? Mak maju terus. Maju terus. Siap. Ya, untuk mama kami akan maju terus. Yang jelas kami tidak punya kepentingan. Persis. Tidak ingin menjadi apa-apa dan tidak ingin menjadi siapa-siapa. Kami turun pure adalah karena tanggung jawab kami sebagai ibu, tanggung jawab kami sebagai warga negara. Ya kalau mau bicara masalah warga negara gitu. Siap. Tapi yang jelas secara intinya kami melihat akan ada apa-apa ketika kami tidak bergerak, terutama untuk anak cucu kami. Karena kami melihat sendiri, lihat di Konawe sana, lihat di Morawali sana, lihat di sekeliling kami tanah sudah bukan tanah milik pribumi, dan sebagian besar lahan pekerjaan itu sudah mereka ambil. Lalu jatah anak-anak kami mana? Dan kami tidak ingin meninggalkan anak-anak kami di saat anak-anak kami itu nasibnya buruk. Itu saja. Makanya kenapa saya harus turun, kenapa kami harus bergerak, kenapa kami harus maju terus. Mantap. Jadi nggak keliru, dan kami bangga menerima emak-emak yang sudah cukup lama ya bergabung bersama kami di UI Watch Plus dengan rekan-rekan yang lain dari ITB, alumni, IPB, dan sebagainya. Dan kita terbuka buat siapapun yang berpikiran sama, yang tidak bisa dibayar, dan sebagainya. Maju terus, kami bangga, silakan pakai rompi kuningnya kalau turun ke jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.